Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Ibu absen dulu ya. Adam, Caca, Salma, Meta, Ella. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Nah, sekarang coba periksa dulu keadaan kelasnya. Apakah sudah rapi dan bersih? Ya, jika sudah rapi dan bersih, artinya kita siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Dan subtema 1 mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dari tema tersebut, kita akan mempelajari karakteristik dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Lalu kita akan menguraikan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan wilayah permukaan bumi. Sebelum itu, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Bagaimana keadaan alam di lingkungan rumah kalian? Ya, ada yang lingkungan rumahnya dekat dengan sawah. Ada yang lingkungan rumahnya dekat dengan kebun. Ada yang dekat dengan sungai. Bermacam-macam sekali ya. Sekarang, Ibu akan menayangkan video lagu anak mengenai memandang langit dari atas bukit. Apakah kalian tahu lagunya? Nah, sambil bernyanyi, coba perhatikan pemandangan yang ada di video dan juga lirik lagu dari lagu tersebut. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tapak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Pemandangan apa saja yang kalian lihat dari video tersebut? Ya, ada bukit, gunung, sawah, sungai. Betul ya? Semua itu termasuk ke dalam wilayah permukaan bumi. Dari pemandangan tersebut, mana yang termasuk dataran tinggi? Ya, betul, bukit dan gunung. Nah, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, satu lagi apa? Pantai, betul sekali. Nah, sekarang coba kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Sudah membentuk kelompoknya? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD mengenai wilayah permukaan bumi. Nah, coba sekarang perhatikan lembar kerja siswanya. Ibu minta setiap kelompok berdiskusi untuk mengidentifikasi karakteristik dari dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai. Sudah selesai berdiskusinya? Sekarang Ibu minta perwakilan dari satu kelompok yang memaparkan hasil diskusinya ke depan. Ya, kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Betul ya apa yang dikatakan oleh kelompok 1? Bahwa wilayah permukaan bumi itu salah satunya dataran tinggi. Dataran tinggi itu permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian karakteristiknya, ciri-cirinya yaitu
apa tadi? Ya, beriklim sejuk, menjadi objek lokasi wisata dan penghasil sayur dan buah. Betul ya? Karena dataran tinggi itu tanahnya subur, ya. Kemudian dataran rendah, apa saja tadi yang disebutkan? Ya, dataran rendah itu permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Betul ya? Karakteristik dari dataran rendah yaitu permukaan tanah cenderung datar. Kemudian apalagi tadi? Ya betul, suhu udara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Nah, jadikan banyak ya. Ada pertanian, peternakan, perumahan, industri. Nah, kemudian apalagi satu lagi, dataran tinggi, dataran rendah, satu lagi apa? Ya, betul, pantai ya. Tadi yang disebutkan itu benar ya. Pantai itu daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Karakteristik dari pantai. Ciri-cirinya, cuacanya panas. Terus terdapat hamparan pasir atau karang, betul ya. Objek wisata, tempat tumbuhnya tanaman, apa? Yang tadi disebutkan kelapa, ya betul, betul ya. Semuanya sama dengan kelompok 1 jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Devani. Halo anak-anak, dilanjut ya sama Ibu Devani. Nah, coba tadi sama Ibu Nita sudah belajar tentang apa? Tentang apa, ayo? Oh, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai karakteristiknya. Nah, di ketiga wilayah tersebut, masing-masing wilayah memiliki sumber daya alamnya masing-masing ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video mengenai pemanfaatan sumber daya alam di dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Mari kita simak baik-baik videonya. Nah, videonya sudah selesai. Nah, coba sekarang buka LKPD-nya yang bagian B. Kalau udah, berarti sekarang kalian setiap kelompoknya berdiskusi berdasarkan video yang tadi untuk menguraikan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan wilayahnya. Oke? Sudah? Nah, kalau sudah, setiap perwakilan kelompoknya maju ke depan ya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Coba sekarang kelompok 4 maju ke depan. Yang lain setuju sama hasil diskusinya kelompok 4? Nah, kalau setuju, mari kita beri apresiasi untuk kelompok 4. Yeay! Nah, sudah semua kelompok ke depan ya.
sekarang kita jadi tahu berdasarkan video tadi dan hasil presentasi diskusi setiap kelompok bahwa di dataran rendah ada berbagai macam kegiatan industri dan peternakan seperti peternakan sapi dan ayam. Di dataran rendah lahan-lahannya juga dimanfaatkan untuk perumahan masyarakat. Sedangkan di dataran tinggi sumber daya alamnya dimanfaatkan dengan cara berkebun karena di dataran tinggi itu tanahnya sangat subur. Selain itu, masyarakat dataran tinggi juga sering memanfaatkan lahan-lahan di dataran tinggi sebagai tempat rekreasi. Nah, terakhir pantai. Nah, karena di pantai ini kenampakan alamnya sangat indah, jadi sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata orang luar negeri ataupun dalam negeri. Masyarakat juga memanfaatkan ikan, rumput laut, atau garam sebagai sumber penghasilannya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Coba sekarang dibaca LKPD bagian C-nya. Tadi kan kita sudah mengetahui mengenai pemanfaatan sumber daya alam di setiap wilayahnya. Nah, sekarang ayo kita membuat rancangan sebuah produk dari sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Nah, sekarang kalian berdiskusi ya dengan teman-teman kelompoknya untuk merancang produk tersebut. Panduannya sudah ada di LKPD ya. Sudah? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, setiap kelompok ke depan ya mempresentasikan rancangan produknya. Sekarang dimulai dari kelompok 5. Kelompok yang lain setelah kelompok di depan mempresentasikan hasil rancangannya boleh memberi tanggapan ya. Wah, kreatif ya. Sekarang kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay! Bagus ya, tadi kelompok 3 katanya mau buat kerajinan berbahan dari bambu karena di dekat lingkungannya itu ada hutan bambu. Tapi hati-hati ya, kelompok 3 kalau mau mencari bambunya harus didampingi sama orang tua. Sedangkan kelompok 1 karena di sekitar lingkungannya banyak pohon mangga, jadi ingin membuat jus mangga ya. Nah, ingin membuat jus mangga terus nanti dijual ke sekolah. Hebat ya. Yang lainnya juga kreatif, bagus sekali. Nah, rancangan produk ini tidak hanya untuk kegiatan belajar sekarang saja. Kalian sangat bisa mewujudkan rancangan kalian ke dalam produk aslinya. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu akan dilanjutkan oleh Bapak Selma. Nah, tadi kan sudah belajar kan? Sekarang coba kembali ke tempatnya masing-masing. Coba dirapihin meja dan kursinya. Kembali ke tempat yang masing-masing ya. Oh, coba kalau ada sampah, coba diambil sampahnya. Nah, sudah. Coba sekarang Bapak mau nanya apa saja sih yang sudah dipelajari pada hari ini? Ya, dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Coba Bapak mau nanya. Pengertian apa ya? Coba, dataran rendah apa pengertiannya? Gimana? Iya, dataran yang ketinggiannya 200 meter di atas permukaan laut. Coba kalau pantai apa bedanya? Kan pantai juga di bawah. Nah, kalau pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, kalau habis itu sekarang coba Bapak mau ngasih soal evaluasi ya. Coba dikerjakan masing-masing dan nggak boleh nyontek. Boleh destafetin ke belakang. Sudah beres mengerjakan evaluasinya? Ya, sekarang kalau udah beres, Bapak ambil lagi ya soalnya. Coba diestafetin aja ke depan. Iya, terima kasih. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Nomor berapa yang susah? Nomor 2. Sebutkan karakteristik dataran rendah. Coba. Dataran rendah itu adalah dataran yang ketinggiannya 200 meter di atas permukaan laut. Jadi apa coba ciri-cirinya? Gimana? Iya, suhunya 23-28 derajat Celcius. Terus biasanya dipergunakan untuk lahan pertanian. Terus biasanya dataran rendah itu sebagai rumah penduduk. Coba nomor berapa lagi? Nomor 4. Uraikan pemanfaatan sumber daya alam pantai. Coba, biasanya kalau kita ke pantai mau ngapain? Pasti mau liburan dong. Ya, itu adalah salah satunya pemanfaatan dari pantai.
Nah, biasanya memang dipakai untuk objek-objek wisata. Selain itu juga biasanya pantai itu digunakan untuk menanam pohon kelapa. Nah, sudah beres kan? Sekarang coba dirapiin lagi, masukin semua buku dan alat tulisnya ke dalam tas, kita mau pulang. Tapi ingat, coba dirapiin lagi barisan-barisannya. Yuk, dirapikan lagi barisan-barisannya dan kursinya. Jangan lupa diambil sampahnya, dibuang ke tempat sampah. Ya, sekarang Bapak meminta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak sudah selesai berdoanya kan? Sekarang coba dirapihin lagi. Coba dibawa sampahnya dan jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Iya, sekian dari Bapak. Terima kasih.